Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kali ini materi yang akan saya bawakan adalah Programmable Logic Controller atau disingkat PLC. Saya akan cerita sedikit bahwa ini PLC merupakan salah satu jenis controller yang sangat umum di aplikasi terutama untuk dunia teknik ya, apalagi di industri. PLC ini sendiri berkembang sejak tahun 60-an, lalu kemudian masih sampai saat ini digunakan oleh industri. 80% industri di dunia untuk sistem otomatisnya atau otomasinya menggunakan PLC. Dan PLC ini memiliki banyak sekali produsen, sehingga mungkin Anda akan memiliki kebebasan dalam menentukan jenis PLC yang tepat untuk aplikasi, baik itu kepentingan industri maupun untuk kepentingan selain itu atau kepentingan pribadi misalkan. Oke, saya akan lanjut bahwa PLC adalah jenis controller yang di dalamnya sebenarnya juga terdapat microcontroller sebagai otaknya, dan dia bisa diprogram. Bedanya dengan microcontroller umumnya adalah program microcontroller umumnya menggunakan bahasa pemrograman khusus. PLC sebaliknya memiliki salah satu kelebihan, yaitu bisa diprogram dengan kita sebut sebagai ladder diagram. Jadi menggunakan ladder diagram. Kelebihannya apa? Kelebihannya dari pemrograman itu adalah tidak membutuhkan seseorang yang memiliki skill yang sangat tinggi atau punya pengalaman khusus dalam membuat suatu program. Artinya tidak perlu belajar lama-lama. Anda bisa meluangkan waktu misalkan hanya 1 jam, lalu Anda sudah bisa melakukan programming PLC. Nah, sementara untuk pemrograman contoh dengan bahasa pemrograman bahasa C atau bahasa tingkat tinggi, Anda butuh waktu untuk mengetahui statement atau perintah-perintah program. Anda di PLC hanya memerlukan mungkin paling tidak 3 simbol saja sudah cukup untuk Anda bisa membuat programnya. Oke, saya lanjut. Dari berbagai jenis PLC, mungkin saya akan tampilkan atau saya akan selalu fokus kepada tipe PLC yang mungkin familiar bagi kita di kampus, misalnya PLC yang mungkin memiliki basis kepada Mitsubishi, dan ini adalah PLC Mitsubishi yang umum di pasaran, dan yang saya gunakan adalah menggunakan tipe yang kompatibel dengan Mitsubishi. Jadi memiliki fungsi yang mirip, hanya bedanya ini produk yang dikeluarkan oleh Cina. Nah, yang saya akan bahas selanjutnya adalah gunanya apa sih? PLC memiliki kelebihan, misalkan bisa melakukan monitoring status. Lalu kemudian selain itu mengurangi banyaknya kabel yang semeraut kalau misalkan kita menggunakan sebuah sistem yang sudah paten, misalkan kita menggunakan rangkaian logika. Lalu kemudian dia sangat mudah sekali dalam proses troubleshootingnya. Anda bisa mereplace dengan mudah, lalu kemudian mengupload programnya. Jadi dia menggunakan program yang diupload kepada modulnya. Nah, ini adalah arsitekturnya. Arsitekturnya seperti apa? Kurang lebih seperti begini. Bisa lihat di kiri dan di kanan sama saja sebenarnya, bahwa dia terdiri dari prosesor. Di dalamnya ada CPU-nya, atau kita sebut dengan controllernya ya. Lalu ada input dan ada output. Ini adalah bagian yang utama. Jadi ada input,
ada prosesornya, ada output. Simple sekali. Lalu di dalam prosesor sendiri ada memori, ada central processing unit, sama seperti controller sebenarnya. Nah, bedanya apa? Inputnya memiliki level aplikasi yang kompatibel dengan peralatan yang ada di industri, sehingga umumnya tinggal pasang saja, tidak perlu menambahkan pengkondisi sinyal. Dan outputnya juga sama, memiliki level operasi yang banyak di pasaran itu, komponen yang bisa diintegrasikan tanpa harus menggunakan pengkondisi sinyal. Nah, itu yang menjadi kelebihan dari PLC, dan itu yang menentukan mengapa harga PLC lebih tinggi dibanding Anda membeli controller atau microcontroller yang umum di pasaran. Contohnya misalkan Arduino misalkan. Harganya sangat murah, hanya dalam proses integrasinya Anda mungkin memerlukan pengkondisi sinyal sebelum dirangkai atau dihubungkan dengan controller tersebut. Nah, basis dari PLC itu sendiri sebenarnya adalah rangkaian logika. Nah, kalau teman-teman mungkin sudah mengenal tentang rangkaian logika dasar itu adalah AND, ada OR, ada NOT. Nah, dari rangkaian tersebut sebenarnya bisa dibuat programnya di dalam PLC menggunakan salah satu bahasa yang digunakan, yaitu adalah ladder diagram. Dan itu menjadi ciri khas dari PLC. Pemrograman PLC biasanya ditentukan oleh ladder diagram. Nah, ladder diagram itu seperti apa? Ladder diagram itu memiliki simbol. Jadi kita memprogram dengan simbol. Ini simbolnya. Anda hanya membutuhkan, nih bagian atas terutama, normally open contact, normally close contact, lalu kemudian output. Yang lain atau selain itu adalah fungsi. Ada fungsi timer, fungsi counter, dan sebagainya. Jadi Anda hanya cukup menghafal 3 buah simbol seperti ini saja. Dan Anda sudah bisa membuat programnya. Nah, lalu kemudian ini yang disebut dengan ladder diagram. Ladder diagram kenapa disebut ladder diagram? Karena bentuknya seperti ladder, seperti tangga. Ini adalah tangga. Ini adalah kita mungkin sebutnya adalah ibu tangga atau batang tangga. Ada batang kiri dan batang kanan. Nah, sementara di tengah-tengahnya adalah anak tangga. Kita sebut rung namanya. R-U-N-G, rung. Nah, batang tangga yang kiri itu memiliki potensial positif atau beda potensialnya lebih positif dibanding yang sebelah kanan. Sehingga kita akan selalu membuat program berawal dari pojok kiri paling atas menuju ke arah kanan dan ke bawah. Jadi kita tidak boleh sembarangan membuat program menempatkan simbol-simbol tadi. Kita harus mengaturnya pada saat membuatnya adalah yang paling dimulai dari yang kiri dulu dan paling atas menuju ke kanan. Syarat berikutnya adalah bahwa pada saat kita membuat program harus selalu diawali oleh normally open contact atau normally close contact. Tidak boleh menggunakan coil atau output. Nah, di sini output selalu dipasang pada bagian akhir sebelum batang kanan. Jadi pada saat batang kiri selalu dimulai normally open contact atau normally close contact simbolnya, dan batang kanan mendekati batang kanan itu harus diakhiri oleh output. Nah, output tidak boleh dibuat seri, paralel boleh. Nah, sedangkan normally open contact atau normally close contact boleh di seri, boleh di paralel. Tidak ada masalah. Nah, itu adalah syaratnya. Jadi syarat itu seperti itu saja. Selain itu silakan menempatkan simbol-simbol tadi di antara anak-anak tangga ini. Oke, saya akan bahas contohnya yang simpel sekali. Ini adalah contoh misalkan logika AND. Nah, kalau Anda sudah mengenal kemarin bahwa logika AND itu simbolnya seperti ini, rangkaian logikanya. Ini kita contohkan adalah 2 input AND.
Nah, satu outputnya. Nah, kalau kita ingin membuat rangkaian N ini dalam dunia kehidupan kita sehari-hari, rangkaian ini seperti apa? Rangkaian ini seolah-olah seperti seandainya ada rangkaian listrik, dia diwujudkan dengan hubungan seri. Nah, contoh ini adalah outputnya adalah bagian coil, atau katakan kita ingin lampu atau apapun sebagai output, sedangkan inputnya kita umpamakan adalah switch. Nah, switch 1 adalah input 1, switch 2 adalah input 2, outputnya adalah coil di sini. Maka kalau kita ingin aktifkan, nah, ini adalah dihubungkan dengan bagian switch 1. Sementara bagian coil akan dihubungkan dengan beda potensial yang lebih rendah. Jadi ini adalah seolah-olah adalah batang dari tangga kiri dan yang ini adalah batang dari tangga kanan. Sehingga kalau dibuat di ladder diagram, bentuknya adalah seperti ini di dalam PLC. Nah, sehingga ini adalah batang kiri dan ini adalah batang kanan. Di antaranya kita akan tambahkan atau kita sisipkan simbol-simbol tadi. Ini seandainya kita menggunakan switch-nya adalah normally open contact, maka kita gambarkan saja di sini atau tempatkan saja normally open contact di seri, lalu kemudian terakhir dihubungkan dengan coil. Nah, ini adalah rangkaian logika N. Lalu prinsip kerjanya bagaimana? Ya, seperti kita tadi bicarakan bahwa bagian yang kiri adalah bagian yang lebih positif. Jadi seolah-olah arus akan mengalir dari bagian kiri menuju ke arah coil atau outputnya. Karena di sini bagian batang kanan lebih negatif atau potensialnya lebih rendah. Sehingga coil ini akan aktif apabila apa? Apabila switch 1 dan switch 2-nya tertutup. Sama dengan prinsip kerja dari rangkaian logika N. Jadi kalau inputnya dua-duanya aktif atau high, maka outputnya pasti high. Salah satu saja, maka dia akan tidak aktif. Nah, ini adalah rangkaian PLC atau ladder diagram dari rangkaian logika N. OR bagaimana? Nah, kalau OR, ya tentu saja kita tinggal buat bahwa bagaimana caranya seandainya kita menggunakan dua input, satu output, dirangkai bagaimana caranya, hanya salah satu saja diaktifkan bisa membuat outputnya aktif. Sehingga kita bisa menyusun switch 1 dan switch 2 ini secara paralel. Jadi switch 2 berada di bawah switch 1, di paralel menuju kepada coilnya. Nah, itu adalah prinsip dasar membuat ladder diagram pada PLC. Jadi tidak terlalu susah buat teman-teman. Dengan begini saja berarti Anda sudah bisa membuat programnya. Jadi itu makanya kenapa PLC mungkin lebih mahal, karena sangat mudah sekali membuat programnya. Dan bagi seorang programmer atau calon programmer hanya butuh waktu singkat seperti ini saja, maka sudah bisa membuat programnya. Nah, apa bedanya masing-masing pabrikan atau pembuat produsen dari PLC tersebut?